Iya, kita lanjutkan kembali pemirsa, kalau kita dengar ya Ustadz Syafi'i, tadi perbincangan kita selama 2 segmen, Iya, kuncinya kan adalah kemudian bagaimana kita tetap berupaya, tetap semangat melakukan, ikhtiar begitu, tapi permasalahan adalah ikhtiar itu kan kemudian tidak selalu, tidak melulu menemui hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Kuncinya kan sabar, tapi kalau berbicara sabar ini kan susah ya, apalagi di tengah, kondisi kita yang serba susah saat ini. Sabarnya tuh harus gimana Ustadz? oke. Jadi yang paling penting seperti yang tadi disampaikan Pak Ari dan Gus Ipang, kita harus semangat dan harus mencari ide baru. Kuncinya adalah namanya riding the wave. Kalau ada ombak itu jangan dilawan ombaknya, tapi kita harus naik ke atas ombak sehingga kita bisa berselancar. Nah, untuk berselancar ini memang memerlukan inovasi, memerlukan kreativitas, sekaligus memerlukan keteguhan dan kesabaran. Ada beberapa inisiatif yang mungkin bisa di-sharing di sini. Ya. Saat pandemi ini, saya mencoba untuk mencari jalan yang baru dan memberdayakan orang banyak. Satu di antara yang 4 ini adalah bagaimana menjual emas secara retail dan secara network. Menjual emas secara retail pakai jaringan, dan di situ kita ajarkan bagaimana emas itu salah satu safe haven yang aman ketika kita ada uang sedikit, kita bisa membeli, kemudian kita bisa menjual, kita bisa buyback. Ini namanya emas QBN, singkatan dari Quantum Business Nabawi. Bagaimana cara berjualan dengan baik, jujur, kemudian penuh pencatatan, demikian juga kita bersilaturahim membangun network. Alhamdulillah, ini satu di antaranya jalan. Yang kedua, saya ada bagaimana kita tidak melawan pandemi ini, tapi justru kita menyatu dengan pandemi ini, yaitu masuk ke industri masker. Tetapi maskernya yang spesial yaitu N95. Dan ini merupakan salah satu yang baru di Indonesia. Nah, itu juga kita tidak melawan ombak, tapi kita naik di atas ombak. Ustadz. Yang ketiga, ini yang sedang dilaksanakan sama Gus Ipang, yaitu bagaimana ekspor seafood. Tapi yang paling menarik itu adalah yang nomor 4, dengan modal bisa mengentaskan seorang yang miskin dan melahirkan pengusaha baru dalam waktu 30 hari hanya dengan ukuran 1 kali 5 meter. Saya ulangi, bisa melahirkan seorang pengusaha baru milenial, menghilangkan seorang miskin lama, pengangguran lama, hanya waktu 30 hari dengan lahan 1 kali 5 meter dan modalnya hanya 15 sampai 20 juta saja. Di hari ke-30 dia akan menjadi pengusaha dan terlepas dari pengangguran. Jawabannya adalah beternak puyuh. Beternak puyuh. Ustadz Syafi'i. Kita jelaskan lebih detail. Ya, Ustadz, tapi kan kemudian permasalahan untuk saat ini membangkitkan niat itu loh yang penting. Apa sih kuncinya yang harus dilakukan oleh kita semua saat ini di kondisi yang susah ini, apa yang harus dibangun? Yang harus dibangun pertama, harapan itu pasti ada, dan kita harus banyak bersilaturahim dengan teman, dan dengan silaturahim itu teman itu biasanya punya ide. Ya, silaturahim tidak harus melulu bertemu ya Ustadz ya? Silaturahim seperti sekarang kita bertemu pakai Zoom, pakai media online. Nah, kita tanyakan apakah ada ide baru tidak. Nah, yang paling baik itu adalah ketika ada salah satu di antara saudara kita yang punya ide yang baik, kemudian kita bisa bergabung dengannya. Nah, ini yang kami ini, Pak Ari dan Pak Gus Ipang juga hampir sama, bagaimana kita menciptakan peluang baru di tengah pandemi ini, termasuk untuk saudara-saudara kita yang tidak punya banyak modal dan belum ada pengalaman. Yang penting mereka jikalau bersama-sama mencoba inisiasi yang kita lakukan ini, dia bisa mendapatkan income. Nah, insya Allah dengan mendapatkan income nanti harapannya itu akan muncul lagi. Tidak harus bekerja seperti kemarin karena mungkin di PHK, tetapi cukup dengan 30 menit satu hari saja, dia bisa mendapatkan income hanya dengan luasan 1 kali 5 meter. Alhamdulillah ini sudah berjalan di ratusan tempat oleh mitra kami, dan kita sedang menjadi inti plasma untuk usaha yang UMKM ini insya Allah. Baik, saya mau beralih ke Pak Ari. Pak Ari,
Kalau tadi Ayah kan menyebutkan ada ikhtiar, tapi kan tidak selamanya ikhtiar itu kan berjalan sesuai dengan harapan kita. Susah loh. Kematangan emosional setiap orang juga kan pasti akan berbeda-beda ya Pak Ari. Nah ini menyikapi kayak gini udah zamannya susah, saya berusaha, tapi ternyata nggak sesuai apa yang saya harapkan gitu. Harus ngapain lagi nih kalau gini? Oke, sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya TV One yang ke-13. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak Ari. Semoga terus mencerdaskan intelektual, emosional, spiritual. Amin. Amin. Juga kepada dua orang yang tadi luar biasa, Gus Ipang. Mudah-mudahan saya juga bisa join, ikut gabung gitu. Dan juga Ustaz Safi Antonio, my brother. Oke, saya kira yang pertama sebelum kita lakukan itu adalah pikiran kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyampaikan tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah pikiran. Jadi sebelum kita mau bisnis ikan, sebelum kita mau bisnis sayuran, sebelum kita bisnis IT, kalau pikiran kita loser, pikiran kita ini kalah, pikiran kita ini pecundang, maka kita akan senantiasa merasa kalah dan itu masalah utama. Jadi kita harus perbaiki dulu cara berpikir kita itu dulu. Sebelum kita ngelihat keluar, kebanyakan yang dilihat adalah luar. Bagaimana di luar sana, di luar. Tetapi utama yang paling pertama, tambang emas yang terbesar itu bukan di luar sana. Tapi tambang emas terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri, mindset kita. Karena itu ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima, maka Kaisar Hirohito yang pertama dicari itu bukanlah barang atau aset apa yang masih ada. Tetapi berapa banyak guru yang masih hidup. Kemudian Jepang bangkit lagi. Korea juga sama. Ketika Korea itu per kapitanya cuma sekitar 7.500, dalam waktu 20 tahun sekarang 25.000. Pak Chung Hee itu mengatakan urinara demi bangsaku. Dan itu yang dilakukan ada 50% moral atau karakter, 25% ekonomi, 25% lingkungan. Jadi kalau kita melihat kondisi pandemi ini ibarat tekanan yang sangat besar menekan per Indonesia, harusnya daya lentingnya itu positif, bisa membangkitkan Indonesia. Tapi kalau kita mismanagement untuk mengelola pikiran, maka energi negatif yang keluar. Nah karena itu kita harus mampu mengenal bahwa ketika kita terkena COVID, terkena situasi apapun ekonomi, maka kalau kita merasa malu atau aib, di mana biasanya orang kena COVID, itu merasa terdiskriminasi, itu level energi 20, itu level paling mematikan, bahaya sekali, bahaya sekali. Jadi kuncinya ada di pikiran begitu ya Mas Ari ya? Kuncinya di pikiran. Karena itu yang bicara bukan saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran. Baik. Ya. Mas Ipang, tadi kita sudah dengarkan berbagai macam masukan, tips, semangat juga dari kedua teman-teman kita. Mas Ipang, tambahannya bisa dibagi bersama kami. Jadi kalau menurut saya tetap akan berpikir kreatif itu adalah luar biasa segala-galanya. Kita nggak bisa ngomong ke belakang, kita harus ngomongnya ke depan. Nah zaman sekarang memang dimudahkan dengan internet ya. Jadi hadirkan IoT, Internet of Things. Itu dari mulai skala yang paling gampang adalah kalau bagi saya, kalau kita mainan handphone, WhatsApp, saya menghindari hal-hal yang bisa menurunkan imun. Misalnya apa? Masuk kalau grup-grup WhatsApp yang negatif bawaannya atau masuk grup-grup yang ngomong politik gitu, saya hindari. Karena bosen lama-lama, akhirnya imunnya turun, nomor satu. Yang kedua, kalau misalnya mau masuk grup WhatsApp yang produktif, kira-kira kita bisa apa? Oh ada OpenBO ini, ada OpenBO ini. Saya karena lagi sering sama Ustadz Yusuf Mansur, jadi akhirnya banyak dapat masukan beberapa hal, begitu juga dengan Ustadz Safi, dengan Ustadz Ari gitu ya. Jadi memang harus kita main sama siapa itu akan menjadi sangat pengaruh. Internet of Things, terus main media sosial. Saya rasa harus, karena juga milenial kan sekarang luar biasa ya jaringannya melalui media sosial. Jadi being kreatif adalah segala-galanya bagi saya. Di beberapa kantor saya masih banyak yang turun, yang di industri kreatif, tapi juga masih ada yang naik. Nah itu yang harus kita siasati. Nah di sini juga saya ada Tebu Ireng inisiatif, kita lagi launch ini, kita mau bangun jaringan tadi itu yang berbasis pesantren tapi yang dasarnya ekonomi supaya pesantren melek digital. Digital adalah penting. Iya. Baik. Siap. Auranya, wah pagi ini luar biasa. Kita dapat 12 SKS pagi hari ini. Terima kasih Mas Ipang, Ustadz Syafi, terima kasih. Pak Ari juga terima kasih sudah memberikan sharing pengalaman dan tentunya motivasi bagi kita semua agar bisa melangkah jauh lebih baik lagi di masa pandemi kali ini.